Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalatu jami'ah rahimakumullah. Sedikit disampaikan niatnya. Usolli sunnatal khusuful qamari. Khusuf ya. Kalau kusuf itu matahari. Kalau pakai kha, khusuf itu bulan. Sholli sunnatal khusuful qamari rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Tadi sudah diingatkan sama protokol, nanti setelah kita rukuk pertama, bangun dari rukuk, baca Al-Fatihah, baca surat lagi, nanti dengan kedua juga begitu. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dzunub wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sakhkhara lakum as-samsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakum al-laila wan nahar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi al-laila wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jamaah salat gerhana rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberikan kekuatan, memberikan berbagai nikmat kepada kita, sehingga pada saat yang kita sedang laksanakan ini adalah kita diberikan kekuatan, diberikan juga kesehatan, diberi penglihatan, sehingga pada saat ini kita berada di tengah-tengah terjadinya gerhana bulan. Kejadian-kejadian seperti ini sudah sering berulang. Di 2019 kita pernah laksanakan juga sholat seperti ini. Bahkan mungkin pernah kita laksanakan di tengah malam, karena memang terjadinya di tengah malam.
Semoga salawat dan salam tercurah limpahkan kepada junjungan besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kita yang insya Allah tetap istiqomah menjalankan berbagai aktivitas keibadahan kita sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wasiat takwa kami sampaikan kepada kita semuanya agar kita tetap istiqomah dengan ketakwaan kita kepada Allah, dengan selalu menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Dengan itu pula lah kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia ini terlebih nanti di akhirat. Muslimin jamaah salat gerhana rahimakumullah, malam ini Rabu 26 Mei 2021 bertepatan dengan 14 Syawal 1422 Hijriah terjadi gerhana bulan total dan telah dimulai prosesnya dari beberapa jam yang lalu, karena menurut informasi gerhana ini terjadi lebih kurang 3 jam 7 menit. Tentu proses ini sudah diawali mungkin untuk saudara-saudara kita waktu Indonesia bagian timur, itu Papua, berlanjut kepada waktu Indonesia bagian tengah, dan sekarang kita bertemu pada proses puncaknya gerhana total, yang barangkali ini merupakan kenikmatan buat kita. Kenapa? Kita langsung bisa melihat, kita langsung bisa merasakan apa yang terjadi pada saat ini. Muslimin rahimakumullah. Dan gerhana ini pun bisa dilihat, bisa diamati hampir di seluruh wilayah Indonesia. Peristiwa alam ini melahirkan bermacam-macam mitologi di berbagai belahan dunia. Di negeri Cina kuno, orang percaya bahwa gerhana terjadi karena seekor naga langit membanjiri sungai dengan darah lalu menelannya. Itu sebabnya orang Cina menyebut gerhana sebagai Cih, yang artinya memakan. Demikian pula di Jepang. Dahulu orang percaya bahwa gerhana terjadi karena adanya racun yang disebarkan ke bumi. Untuk menghindari air bumi terkontaminasi oleh racun tersebut, maka masyarakat menutupi rapat-rapat sumur mereka. Di Indonesia, khususnya di Jawa, dahulu orang menganggap bahwa gerhana bulan terjadi karena ada Batara Kala atau raksasa jahat yang memakan rembulan. Mereka kemudian beramai-ramai memukul kentongan pada saat gerhana untuk menakut-nakuti dan mengusir Batara Kala tersebut. Demikian juga orang-orang Arab pada waktu itu, ya, gerhana bulan dikaitkan dengan kejadian-kejadian tertentu di bumi, seperti adanya kematian atau kelahiran seseorang. Kepercayaan ini pegang secara turun-temurun sehingga menjadi keyakinan umum pada masyarakat Arab pada waktu itu. Di zaman Rasulullah SAW pernah terjadi gerhana matahari. Pada saat itu putra beliau yang bernama Ibrahim bin Muhammad meninggal dunia. Sebagian orang-orang menghubung-hubungkan, mengkait-kaitkan peristiwa alam tersebut dengan kematian putra beliau. Mereka beranggapan bahwa peristiwa gerhana adalah karena alam ikut berduka cita atas kematian putra Rasulullah SAW. Semua kepercayaan di atas adalah mitos atau takhayul, yang salah satu penyebabnya adalah karena pengetahuan masyarakat tentang alam masih sederhana pada waktu itu, dan jiwa mereka masih diliputi oleh keyakinan paganisme atau penyembahan kepada dewa-dewa. Muslimin rahimakumullah. Di antara misi Islam adalah melenyapkan mitologi dari keyakinan-keyakinan manusia. Mitologi adalah kepercayaan-kepercayaan yang bersemayam dalam jiwa masyarakat tetapi tidak memiliki dasar, terlebih lagi dasar dari wahyu, dari firman Allah Subhanahu wa taala. Muslimin rahimakumullah. Dahulu orang-orang Romawi memberikan nama hari-hari mereka dengan nama-nama dewa yang mereka sembah dan mereka agung-agungkan. Ada namanya Sunday, hari untuk menyembah dewa matahari.
Ada Monday, hari untuk menyembah dewa rembulan. Ada Saturday, hari untuk menyembah dewa Saturnus. Kemudian Islam melenyapkan mitologi tersebut dengan memberikan nama hari berdasarkan urutan hari. Ada kita kenal hari Ahad, Isnain, Sulasa, Arbi'a, Khamis, Jum'ah, dan Sabtu. Itulah hari-hari yang hari-hari ini kita pakai, yang mengikuti urutan daripada hari dalam satu minggu tersebut. Demikianlah dalam masalah gerhana ini. Rasulullah SAW menjelaskan bulan atau matahari adalah benda langit, seperti benda-benda langit yang lainnya, yang merupakan tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kemutlakan kekuasaan Allah atas segala makhluknya. Fenomena alam yang berwujud gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari, bukan karena kematian atau kelahiran seseorang, melainkan peristiwa alam yang memperkuat iman kita, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyata anha qalat khasafatis samsu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas faqama fa'atala qiyama summa raka'a fa'atala summa qama fa'atala qiyama wa huwa dunal qiyamil awal summa raka'a fa'atala ruku'a wa huwa dunal ruku'il awal summa sajada fa'atala sujuda summa fa'ala fi rak'atis tsani misla ma fa'ala fitil ula summa sarafu wa qad anjalat samsu fa khataban nas fa hamidallah wa asna alaihi summa qala innas samsa wal qamar ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa iza ra'aitum zalik pada Allah wa kabbaru wa sallu wa tasaddaqu. Dari Aisyah bahwa dia berkata, pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian beliau mendirikan salat bersama orang-orang banyak. Beliau berdiri dalam salatnya dengan berdiri yang lama. Jadi kalau lamanya Rasulullah itu pernah kami terangkan satu setelah Al-Fatihah pertama itu satu Al-Baqarah, setelah Al-Fatihah yang kedua Ali Imran. Ya barangkali kita nggak kuat ya Pak. Iya, kenapa? Karena Rasulullah itu menghabiskan waktu sholat itu selama gerhana. Kalau gerhananya 3 jam sholatnya. Ya. Kemudian ruku dengan memanjangkan rukuknya, artinya rukuknya sama lamanya dengan berdiri. Itu. Kemudian berdiri dengan lama berdirinya, namun tidak selama yang pertama. Artinya berdiri yang pertama itu lebih lama dan yang kedua agak lebih pendek dari yang pertama. Itu. Kemudian berruku dan memanjangkan rukuknya. Nah, kemudian namun tidak selama ruku yang pertama. Kemudian beliau sujud dengan memanjangkan sujudnya. Beliau kemudian mengerjakan rakaat kedua seperti pada rakaat yang pertama. Saat beliau selesai melaksanakan sholat, matahari telah nampak kembali. Dari sebelum gerhana awal muncul sampai mataharinya kelihatan cerah kembali, hilang ini gerhana. Ya, itu. Kemudian beliau menyampaikan khutbah di hadapan orang banyak. Beliau memulai khutbahnya dengan memuji Allah dan mengagungkannya. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Dan tidaklah gerhana itu disebabkan oleh kematian atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka perbanyaklah berdoa. Baik berdoa ketika sholat tadi, berdoa setelah ini atau sebelumnya. Kemudian apa? Bertakbirlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebanyak-banyak mungkin. Dirikanlah sholat, kita sudah laksanakan sholat, dan bersedekahlah selama terjadinya gerhana itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
dari hadis Rasulullah tadi, paling tidak ada 4 sikap ajaran Islam terhadap peristiwa gerhana itu. Pertama, bahwasa tidak ada hubungan antara peristiwa gerhana dengan kelahiran atau kematian seseorang. Mitologi tidak memiliki tempat dalam ajaran Islam, karena harus berdasarkan ilmu, berdasarkan ajaran Islam. Yang kedua, bahwasanya kita harus mampu menjadikan momentum gerhana sebagai sarana untuk semakin meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya dengan cara melaksanakan sholat seperti yang sudah kita laksanakan, perbanyak takbir dan perbanyak juga berdoa. Juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hubungan kita dengan cara bersedekah dan menebar manfaat yang lainnya pada waktu gerhana ini. Ketiga, gerhana juga merupakan peringatan Allah kepada hambanya agar segera bertaubat dan dari dosa kesalahannya. Bisa jadi gerhana ini merupakan juga oleh perbuatan kita, mengingatkan kita agar tidak terlalu banyak berdosa, tidak bergelimang dosa. Nabi bersabda, walakinnahuma ayatani min ayatillah yukhawwifullahu bihima ibadah. Di mana gerhana matahari dan bulan adalah 2 di antara tanda kekuasaan Allah yang dengan keduanya ia menakut-nakuti dan memperingatkan hambanya. Dari hadis ini kita dapat mengetahui gerhana adalah peringatan bagi para hamba agar menjauhkan kemaksiatan dan segera melakukan berbagai kebaikan. Gerhana peringatan bagi kita semua agar segera melakukan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Allah Subhanahu berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, dan tidaklah kami mengirimkan tanda-tanda kecuali dalam rangka untuk menakut-nakuti dan memberikan peringatan. Al-Isra ayat 59. Yang keempat, merenungkan dahsyatnya kekuasaan Allah Rabbul Alamin. Gerhana merupakan peristiwa alamiah sebagai bagian dari gerak harmonis sistem tata surya yang luar biasa. Tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang berdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gravitasinya. Muslimin rahimakumullah. Tata surya kita sendiri terletak di galaksi Bima Sakti, sebuah galaksi spiral yang berdiameter sekitar 100.000 tahun cahaya dan memiliki sekitar 200 miliar bintang. Matahari berlokasi di salah satu lengan spiral galaksi yang disebut dengan Orion. Letak matahari berjarak antara 25.000 sampai 28.000 tahun cahaya dari pusat galaksi. Dengan kecepatan orbit mengelilingi pusat galaksi sekitar 2.200 km per detik. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin rahimakumullah. Peristiwa gerhana rembulan total ini merupakan momentum tepat bagi kita untuk merenungkan dahsyatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam raya ini juga momentum seorang hamba untuk mengagungkan Tuhannya, meningkatkan kualitas penghambaannya. Apapun momentumnya, seyogyanya kita memperbaiki diri, memperbaiki kualitas kepribadian kita, semakin dekat kepada Allah dari hari ke hari, kian bersahabat dengan alam dan manusia lainnya dari waktu ke waktu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu al ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah ihsani wa syukralahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adda ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallama tasliman katsira.
أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله بما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصرهم فإنك خير الناصرين واغفر لهم فإنك خير الغافرين واهدهم ونجهم من القوم الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته